Ketika Indonesia mau merdeka, tak banyak di antara kita yang sadar kalau Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dalam kondisi yang sangat genting, serba terbatas, dan serba terdesak. 5 hari sebelum proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Bapak negara Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wijayadiningrat, bertemu dengan petinggi Jepang, yaitu Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di sini Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepat mungkin, walaupun Marsekal Terauchi sempat menyempil. Proklamasi kemerdekaan RI kalau bisa tanggal 24 Agustus saja. Pertanyaannya, kenapa Jepang yang semula menjajah Indonesia tiba-tiba berjanji bakal menghadiahi Indonesia dengan kemerdekaan? Salah satu alasannya adalah karena Jepang butuh dukungan Indonesia dalam rangka memainkan politik perperangan selama Perang Dunia Kedua. Jepang pengen banget memperkuat posisi negara mereka di kawasan Asia Timur. Karena itu, dukungan dari Indonesia yang merdeka untuk mereka sangat berarti. Terlebih, Indonesia menyimpan semua bahan baku dan sumber daya alam. Ini sangat penting dan sangat berguna, baik dalam kondisi perang maupun damai. Janji kemerdekaan dari Jepang ini tentunya membuat 3 bapak negara Indonesia bahagia dan senang tidak karuan. Akhirnya, perjuangan menjadi negara yang bebas dan merdeka dari penjajahan selama berabad-abad akan segera terwujud. 2 hari kemudian, mereka terbang dan kembali ke Indonesia. Akan tetapi, tanpa mereka ketahui, ternyata setelah pertemuan di Dalat tersebut, Jepang justru menyatakan kekalahan perang terhadap sekutu. Dan tentara Jepang tetap berada di Indonesia karena Jepang ternyata sudah berjanji kepada sekutu akan menyerahkan pemerintahan Indonesia ke blok sekutu. Situasi pun tidak karuan. Padahal, blok sekutu selama Perang Dunia Kedua terdiri dari Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Belanda. Hal ini justru membahayakan posisi Indonesia. Bisa-bisa Indonesia bakal jatuh lagi ke tangan Belanda. Dan berita kekalahan Jepang kepada sekutu ini ternyata sudah terdengar oleh para pejuang muda di tanah air melalui siaran berita di radio BBC. Tentu saja, para pejuang muda khawatir banget dan mereka berpikir bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan secepat mungkin, mumpung tentara sekutu belum menyerbu. Akan tetapi, maksud dari para pejuang muda ini justru ditentang oleh pejuang tua. Mereka berpikir memproklamasikan kemerdekaan itu tidak perlu terburu-buru, karena tentara Jepang masih ada di sini. Kalaupun kita buru-buru, bisa-bisa terjadi pertumpahan darah. Alhasil, terjadilah perdebatan dan perselisihan paham antara para pejuang. Yang mudah ngotot Indonesia harus segera merdeka secepat mungkin. Yang tua bilang sabar dulu. Yang mudah nggak pengen kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Indonesia harus merdeka sendiri, tidak perlu menunggu dikasihani oleh Jepang. Perbedaan ini akhirnya berujung pada penculikan Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan bayi Soekarno yang masih 9 bulan. Mereka dilarikan ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus malam.
Di sana, para pemuda meyakinkan Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, mumpung Jepang sedang terdesak dari sekutu. "Soekarno, jangan dengerin Jepang terus-terusan," ujar para pemuda. Selama penculikan, perundingan alot pun terjadi di antara para pejuang di Rengas Dengklok versus Soekarno, Hatta, dan para pejuang muda versus pejuang tua di Jakarta. Akhirnya, malam itu, semua sepakat kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di Jakarta. Soekarno pun dikembalikan ke kediamannya di Jakarta malam itu juga. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta enggak lantas istirahat. Mereka langsung menemui Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang di Jakarta. Tapi ternyata, Soekarno malah dapat berita yang mengecewakan dari Otoshi Nishimura. Sejak siang tanggal 16 Agustus tadi, pemerintahan Jepang telah memerintahkan untuk mempertahankan status quo akibat kekalahan di Perang Dunia Kedua. Itu artinya, Jepang tidak bisa memberikan izin lebih lanjut pada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Tentu saja, Soekarno kaget dan kecewa berat mendengar berita ini. Bahkan saking kecewanya dan kesal, Soekarno sampai menyindir Otoshi Nishimura dengan ucapan, "Apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat, Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu?" Akhirnya Soekarno meminta Otoshi Nishimura untuk tidak menghalangi niat Soekarno dan kawan-kawan untuk memproklamasikan kemerdekaan RI secepatnya, walaupun dengan cara pura-pura tidak tahu sejarah. Malam itu juga, di hari jam 2, Soekarno kembali berkumpul dengan para pejuang di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Jepang sudah ingkar janji, proklamasi kemerdekaan secepatnya sajalah diadakan. 2 jam mereka berunding dan berdebat soal teks proklamasi. Akhirnya, subuh-subuh teks proklamasi berhasil keluar dan diketik. Subuh-subuh tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno langsung pulang ke rumahnya, tidak beristirahat sama sekali. Upacara proklamasi kemerdekaan RI akan segera disiapkan. Paginya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya jam 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di depan ratusan warga yang sudah berkumpul. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan. Proklamasi berhasil dibacakan dan Indonesia berhasil dimerdekakan mulai detik itu juga. Proklamasi Indonesia terjadi di antara kegentingan dan serba keterbatasan. Dan proklamasi Indonesia tidak jadi hadiah dari Jepang, melainkan perjuangan sendiri yang secara kilat atau tanpa istirahat. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Semoga Indonesia semakin jaya dan bangkit dari keterpurukan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.